السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jemaah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan untuk kita. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini di tanggal 12 Jumadal Akhirah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 ya, tanggal 16 Januari 12 Jumadal Akhirah 1443 Hijriyah. Allah temukan kita di majlis yang mulia ini, dan dengan penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami firman-Nya, ayat-ayatnya, mentadabburi kandungan Al-Quran Al-Karim, dan juga menguasai, menghafal, dan mengamalkannya, bahkan juga menggunakannya dalam salat-salat kita dengan bacaan yang benar. Insyaallah jemaah, semoga dimudahkan dalam waktu dekat. Insyaallah ada Al-Quran dan kitab tajwid. Insyaallah akan saya bagi di sini. Kajian saya banyak sekali jemaah, di Palembang, di Pramudia, sampai di Bali mengaji. Kalau mau bagi Al-Quran butuh ribuan orang, butuh ribuan Al-Quran. Tapi saya utamakan di sini. Saya akan bagi di sini. Pertama, karena di sini kajiannya memang tahsin, ada tahsinnya. Dan juga dipelajari insyaallah tajwid sedikit banyaknya. Meskipun anak anjurkan, sampaikan kepada ikhwah di pertemuan yang lalu, harus ada kajian tahsin khusus. Kelihatannya ada di baju ini tahsinnya, akhi. Kajian tahsin ada di baju. Anak tanya, Imam Syafi'i ada, berarti kesana. Kalau nggak bisa ngadain, kesana belajar tahsin Al-Quran. Ini penting.
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian. Kalau kata-kata sebaik-baik ini berarti tidak ada lagi yang lebih baik. Ini paling baik. Orang yang terbaik di antara kalian orang yang mau melajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kok tahsin benar-benar dari awal sampai akhir tahsin kajiannya. Kok kita ini kan ada tafsirnya, ada. Jadi kurang maksimal. Tapi yang jelas, insyaallah nanti kita akan bagikan Al-Quran dan kitab tajwid karangan Ustaz Abu Ya'la, insyaallah yang saya minta kemarin ketemu saya, beliau hafizahullah. Beliau ini adalah senior saya, kakak kelas saya waktu kuliah dulu, dan saya dikasih kitab, bahkan ditawari, antum butuh apa katanya, Al-Quran berapa jumlahnya, anak minta Al-Quran dan kitab tajwid. Itu yang anak insyaallah akan bagikan kepada antum, semoga dimudahkan. Nah, jadi langsung beliau sendiri yang ngasih, pengarangnya sendiri. Yang masalah kitab tajwid itu ada kitab muqaddimah, pendahuluan dalam bahasa Arab, ilmu nahwu dan sharaf. Karena aku nggak belajar itu, makanya anak nggak kasih. Tapi anak juga dikasih kitab itu, insya Allah ya nanti buat hadiah aja kalau kitab itu yang bisa jawab, yang bacaannya bagus, ditambahin hadiahnya biidznillah ta'ala. Nah, anak pengennya lebih dari itu, membagikan hadiah di majelis taklim. Anak pengennya yang ada di sini umroh bareng gitu. Mustahil enggak, Pak? Tidak ada yang mustahil. Harus begitu loh. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa antum itu insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan, pada hari ini atau pagi hari ini kita akan coba sampaikan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, hafizahumullah ta'ala wa jazakumullahu khairan min Islam wal muslimin, dari tafsir surat Al-Zalzalah. Sebelum kita baca tafsirnya, saya akan baca sekali lagi surat Al-Zalzalah dari awal sampai akhir. Al-Zalzalah ada 8 ayat. Tolong yang sebenarnya bagusnya bawa Al-Quran, Ini jemaah di rumah punya Al-Quran terjemah ada? Hah? Ada yang nggak punya terjemah, angkat tangan. Yang nggak punya Al-Quran terjemah? Punya semuanya, masya Allah. Alhamdulillah. Tapi yang mau saya bagikan bukan terjemah. Insya Allah bukan terjemah. Tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin
هذه السورة العظيمة سورة الزلزلة. سورة الزلزلة فيها ذكر رب جل في علا للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة، فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض وهو ارتجاجها واهتزازها. Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Razak, pengarang kitab ini, dia mengatakan surat ini surat yang agung, surat Zalzalah, yang mana di dalamnya disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan kalimat Ar-Rabb, kata-kata Rabb, Allah, Rabb, Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, yang mana di dalamnya bukan menyebut nama Tuhan, salah saya menerjemahkan. Yang mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita yang mulia, Rabb semesta alam Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan kondisi yang amat sangat menakutkan di akhir zaman nanti, maksudnya di ketika hari kiamat dibangkitkan. Di antara kondisi akhir zaman, maksudnya yang dekat menjelang hari kiamat dibangkitkan, di antara kondisi-kondisi sebelum hari kiamat dibangkitkan, di sana ada tazalzul ardh, bergoncangnya bumi, zalzalah. Itu apa? Zalzalah. Dinamakan zalzalah karena di dalamnya bercerita, dinamakan zalzalah karena di dalam surat ini ada kisah menjelang hari kiamat, yaitu peristiwa yang amat sangat dahsyat dan menakutkan, bergoncangnya bumi. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, bergoncangnya bumi ini atau dengan namanya zilzal, atau dengan istilah bahasa kita gempa bumi, nah, ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil, tanda hari kiamat yang kecil. Sebelum hari kiamat benar-benar tiba, itu ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Tanda hari kiamat ada dua, kecil dan besar. Kecil diantaranya banyaknya jumlah wanita, banyaknya pembunuhan. Orang tidak lagi peduli dengan yang, nggak peduli lagi masalah halal dan haram. Orang berzina sebagaimana binatang melakukannya kepada binatang lain di pinggir jalan tanpa ada rasa malu. Di antara tanda dari kiamat kecil, banyaknya laki-laki yang menyerupai wanita, banyaknya aurat-aurat terumbar, musik-musik jadi konsumsi sehari-hari, khamr diteguk, munculnya banyak biduan-biduan wanita, banyaknya gempa bumi. Jazirah Arab mulai apa? Hujan dan lama, Pak, hujan. Mulai hijau, mulai subur. Jazirah Arab mulai apa? Ta'udu ardul jazirati khizbah. Bumi Jazirah Arab menjadi subur. Ini yang orang yang biasa umrah tiap tahun bisa membedakan kondisinya. Dulu tahun 2000-an, awal-awal 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 itu masih gersang.
masih gersang, hitam itu batu itu. Sekarang jemaah sudah banyak rumput. Sekarang ini sudah banyak rumput. Ini 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sudah seperti itu. Sudah banyak rumput. Hijau, Masya Allah. Bahkan bukit itu tertutup dengan hijau. Indah sekali sih lihatnya. Tapi ini, dibalik keindahan ini, ada perkara yang menakutkan. Berarti hari kiamat sudah batu loh jemaah. Ini bukan tanah, batu. Itu tumbuh. Ada rumputnya, bayangin. Di sana mana ada tanah, adanya ya pasir dan batu. Namanya ini padang pasir. Subhanallah. Jadi banyaknya gempa ini menunjukkan akan tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Ya nanti hari kiamat yang besar, yang benar-benar dahsyat. Apabila itu terjadi, langsung dibangkitkan hari kiamat, yaitu ini terjadi guncangan yang amat sangat dahsyat, luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi berguncang dan bergerak dengan kuatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ay akhrajatil ardu ma fi batniha min al-amwat alladziina dufinu fiha. Maksudnya, dan apabila bumi mengeluarkan isinya, apa maksudnya? Yaitu apabila bumi mengeluarkan apa yang dalam perutnya dari jasad-jasad, mayat-mayat yang dikebumikan di dalamnya. Wa alqat ma fiha minal kunuz, dan mengeluarkan perbendaharaannya yang ada di dalam perut bumi. Perbendaharaan apa saja? Emas, perak, tembaga, timah, semuanya dikeluarkan. Wa hadzal ikhraj li haula'n nas min al-ardi huwa idhanun bi'as-sa'ah wal wuquf baina yaday Allah azza wa jalla. Dan apabila kondisi sudah seperti ini, sampai goncangan yang amat sangat dahsyat, kemudian dikeluarkan semuanya yang ada di perut bumi, sampai mayat-mayat itu keluar semuanya. Jenazah-jenazah ini mati, yang sudah mati dikubur ratusan tahun, dikeluarin semuanya. Bahkan ribuan tahun. Gak cuma itu, perbendaharaan yang ada di perut bumi dikeluarkan. Kok sudah terjadi seperti ini, berarti Allah sudah mengizinkan untuk dibangkitkan hari kiamat. Kok sudah seperti ini. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia mengatakan, ada apa ini? Orang semuanya yang ada di muka bumi yang masih hidup pada waktu itu serentak kaget selama mengatakan, ada apa gerangan ini? Ada apa ini? Ay yaqumul insan min qabrihi ila hashrihi wa wuqufihi baina yaday rabbih madhulan min hadzal amr al-ajib wal manzar al-mahul. Jadi tadi mayat-mayat yang dikeluarkan tadi ternyata bukan sekedar keluar begitu, tapi oleh Allah dihidupkan. Dan mereka akan digiring, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mayat-mayat ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bangun dari kuburnya menuju tempat berkumpul mereka di padang mahsyar dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keheranan, diiringi dengan ketakutan. Mereka mengatakan, ada apa ini? Ada apa? Dan ini berarti bukan orang yang hidup di atas muka bumi. Jadi yang tadi yang mengatakan waqala al-insan, dan orang mengatakan ini orang yang sudah mati, bukan orang yang hidup di atas muka bumi. Orang yang sudah apa? Orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan mereka dalam kondisi yang amat sangat menakutkan seperti ini, dalam kondisi kebingungan, mereka mengatakan, malah ada apa ini? Malil ardi hasalaha hadzal hasal. Kok bisa seperti ini bumi? Ada apa ini? Yauma idzin yaumal qiyamah. Yauma idzin, pada hari itu, maksudnya apa? Hari kiamat. Tuhadditsu akhbaraha. Tuhadditsul ardu bima kana 'alaiha wa ma fa'alahu an-nas fawqaha min khairin aw syarr. Pada hari itu bumi ini memberikan persaksian. Bumi berbicara, memberikan persaksian, memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh manusia selama ini di atasnya. Bumi memberikan laporan, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan oleh manusia selama ini di dunia. Baik dari perbuatan baik, amal saleh, ataupun perbuatan yang buruk, semuanya disampaikan sama bumi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bumi pelaju ini memberikan persaksian terhadap apa yang dilakukan orang-orang yang ada di atasnya. Semuanya yang baik, jadi akan memberikan persaksian baik. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan di atasnya dilaporkan semuanya kepada Allah. Fulan ini pernah mencuri, fulan ini pernah mencuri tanah, merubah patok. Fulan ini pernah membunuh, fulan ini pernah menjamret di tempat ini. Subhanallah, ya ikhwan. Wa hadha fi anna al-ardha tashhadu bima hasala 'alayha min akhbar wa ahwal wa aqwal wa a'mal qama biha nas. Subhanallah. Enggak cuma itu, sampai berita-berita yang menyebar di muka bumi, ucapan, perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia, penyebaran berita-berita, ini semuanya dilaporkan oleh bumi. Pokoknya segala perkara yang pernah dilakukan di atas muka bumi, oleh bumi laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya syahadatun minha 'alaihim bi amrillah. Dan ini persaksian yang dilakukan oleh bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Kama qala Subhanahu wa taala bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya yang demikian itu karena Rabbmu memerintahkan kepada siapa? Bumi untuk memberikan persaksian. Amaraha, memerintahkannya, wa adzina dan mengizinkan kepada bumi untuk melakukan persaksian. Jadi yang bersaksi nanti tidak cuma anggota badan, bukan tangan aja, mata, telinga, semuanya. Kaki, tangan bersaksi, disebutkan dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ini aku bungkam mulut mereka. Kami bungkam mulut mereka dan aku perintahkan kepada tangan dan kaki mereka untuk memberikan persaksian terhadap apa yang mereka selama ini lakukan. Ya subhanallah. Kan cuma anggota badan dan jamaah yang bersaksi. Sampai apa? Bumi bersaksi. Wallah ngeri ya ikhwan. Wallah ngeri. Dengan ini takut hendaknya kita ini, Pak. Ikhwani barakallahu fikum jami'an. Dengan ayat ini hendaknya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita melakukan kejahatan, sebelum kita mau berpikir jahat, buruk, berbuat maksiat, mikir ayat ini, mikir supaya akan memberikan persaksian di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pentingnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, segala amal saleh yang kita lakukan di muka bumi memberikan persaksian. Langkah-langkah roda motor kita sampai ke sini akan diberikan catatan di sisi Allah dan akan diberikan persaksian oleh bumi.
tanah-tanah atau lantai-lantai yang selama ini kita duduk di atasnya, duduk mendengarkan kajian, menulis ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahkan gak cuma perkataan ini, bacaan Al-Quran kita menulis hadis-hadisnya Rasulullah SAW, bahkan kita hafal, semuanya itu akan diberikan persaksian oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, kita dalam kondisi yang darurat, hiruk pikuk yang menakutkan, kemudian bumi-bumi ini membela kita mati-matian. Betapa indahnya hari itu, betapa indahnya hari itu. Kita dalam kondisi butuh pertolongan loh, kita dibela oleh tanah-tanah, pepohonan membela kita ya jemaah. Subhanallah, bumi ini memberikan persaksian kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa bahagianya orang-orang seperti ini, dan semoga kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Thumma min ba'di dzalika yakunu halun nas as-sudura min ardil mawqif li mulaqatil jazaa'i wal hisab. Kullun bihasabi amalihi. Habis itu, habis dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, maka manusia setelah mereka keluar, muncul dari perut bumi, dari kuburan-kuburan mereka berkumpul di ardul mahsyar, di bumi mahsyar, untuk mendapatkan balasan dan hisab. Semuanya tergantung dari perbuatannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada waktu itu manusia muncul dalam kondisi bermacam-macam. Asnafan wa ajnasa, bermacam-macam dan berjenis-jenis. Tergantung dari perbuatannya, baik ataupun buruk. Kok dia orang yang soleh digabungkan dengan orang-orang yang apa? Soleh. Jadi sudah ngeblok-ngeblok begitu, bergrup-grup, bergerombol-gerombol, zumara, orang-orang yang soleh bersama orang-orang yang soleh. Jadi bukan di sini orang soleh, lalu sini orang yang buruk. Enggak, orang buruk dikumpulkan dengan orang buruk, orang soleh dikumpulkan dengan orang soleh. Subhanallah, tergantung dari perbuatannya. Liyurau a'malahum, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya mereka melihat, agar supaya mereka melihat amal perbuatan mereka. Yu'ayinuna wa yashahidu wa yaqifu ala ma qaddamu. Mereka melihat dan menyaksikan dan berdiri perhatikan terhadap apa yang pernah mereka lakukan selama ini di dunia. Wa fa'alu min a'mal sawa'un kanat al-a'mal khairan aw syarran, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, muhsatan alaihim, semuanya tercatat dengan rapi atas mereka. Wa hadzal ihsa' lil a'mal khairiha wa syarriha, dan catatan ini sekali lagi, baik catatan yang buruk atau catatan yang baik, semuanya tercatat dengan rapinya. Bimasakilid dzurri. Nah, dan ihsa, pencatatan ini ya ikhwan, catatan ini dicatat dengan ukuran. Jadi amalan ini ada ukurannya. Pencatatan, kemudian ditimbang amalan tersebut, dicatat dan ditimbang dengan timbangan takaran. Timbangannya itu takaran dzurri, sampai pun
anak semut yang kecil hitam itu, sekecil itu pun semuanya akan dicatat oleh Allah. Jadi bukan catatan amal yang besar-besar aja, sampai catatan-catatan amal yang kecil dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dzul. Bukan dzul, dzar. Bukan dzur. Dzar. Dzarrah. Kok dzurrah ini jagung. Kok dzarrah ini anak semut, semut yang kecil. Atau kok kita mengatakan apa, sekecil debu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzarrah itu asalnya, katakan dzarrah itu bukan atom loh ya, bukan. Dzarrah itu dalam bahasa Arab artinya semut yang kecil. Sampai segitu pun dicatat di sisi Allah ya ikhwan. Yura a'malahum kulluha. Mereka melihat dan menyaksikan seluruh amal perbuatannya. La yanqusu min amalihim syai', tidak berkurang sedikit pun dari amal mereka. La min khairil amal wala min syarri, tidak amal yang baik dan tidak juga amal yang buruk, tidak berkurang sedikit pun. La min qalili wala min katsiri, tidak yang sedikit, tidak yang banyak. Yang amalnya sedikit, ya sedikit dia dapat, enggak dikurangi lagi, enggak. Atau ditambahi, enggak. Selama ini dia berbuat dengan amal yang sedikit, ya ini yang dia dapatkan. Yang banyak, ya ini yang dia dapatkan, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yanalu thawab 'ala al-'amali as-salih wal 'iqab 'ala al-'amali as-sayyi'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang baik terhadap amal saleh yang pernah mereka lakukan, dan membalas keburukan, azab, siksaan bagi mereka yang selama ini telah berbuat dengan perbuatan yang buruk. Makanya ayat berikutnya, ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal amalan seberat sekecil semut hitam dari kebaikan, dia akan melihat dan menyaksikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang dia berbuat perbuatan yang buruk sekecil semut hitam, dia juga akan menyaksikan dan menerima balasan dari keburukan tersebut. Ya Allah ya Allah, ukurannya segitu. Makanya dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, la tahqiranna, jangan kalian menganggap sepele kebaikan sekecil apapun. Jangan kalian menganggap sepele kebaikan sekecil apapun. Bahkan jangan kalian menganggap sepele keburukan sekecil apapun. Walau anta akhaka biwajhin talik, meskipun engkau hanya sekedar berjumpa dengan temanmu dengan wajah yang berseri-seri, senyum, ini sedekah, ini amal saleh ya. Jangan disepelekan kayak gini nih. Jangan dianggap remeh seperti ini. Senyum itu jangan dianggap remeh. Ada kotoran di mana? Di lantai di masjid, diambil. Debu nempel di kaca masjid, dilap. Jangan sepelekan ini. Meskipun memikirkan kotoran, tulang belulang, duri di jalan, kotoran, najis, batu yang bisa mencelakai orang, singkirkan. Ya Allah ya Allah, jangan sepelekan. Jangan sepelekan ucapan-ucapan ini. Mungkin jangan sembarangan ngomong itu. Jangan sembarangan ngomong ini. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik apa? Diam. Inilah orang yang beriman. Karena semuanya tercatat. Doa. Oh ya, kalau ketemu teman ini, doakan assalamualaikum. Kaifa hal? Gimana kabar antum? Bikhair. Barakallahu fikum. Nah, gitu. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini pelit loh doain teman. Belum salam udah bro. Bro. Saya pernah bahas ini di Masjid Darul Iman masalah bro ini. Oh nggak tahu di tempat lain. Ternyata bro ini dari sana, dari barat sana, dari orang-orang Eropa, Inggris, orang-orang Inggris, orang-orang Prancis, orang-orang Itali, orang-orang Amerika, itu kalau manggil yang lainnya dengan panggilan apa? Bro. Hey bro, hey bro, hai bro, kita ikut-ikutan. Na'udzubillah min dzalik. Gak cuma ucapan loh Pak, pakaian aja kita sering ikuti gaya model mereka. Sering tanpa disadari. Kan gak isbal Ustaz. Jogger itu kan gak isbal Ustaz. Tapi sebentar, siapa yang bawa jogger itu? Ternyata itu pakaiannya tukang ngedance. Dancer itu, penari-penari, break dance yang suka dansa itu. Itulah yang membawa pakaian itu pertama kali dan menyebarkannya ke dunia. Bisa kamu lihat, bisa dicari, bukan masalah. Makanya coba manusia fasik, bintang film, musisi yang ada di Indonesia, semuanya pakai itu. Loh, jujur aja, susah pakai itu. Kita ikuti mereka. Kita punya pakaian yang syar'i, sirwan. Kodor-kodor, nggak keren, Ustaz. Itulah penyakit kita. Hati-hati makanya, ini pentingnya kita belajar. Hati-hati, ini anak muda banyak sekali. Makanya ikhwah yang pakai jogger itu hendaknya pakai sarung lagi dia. Jangan dibuang, tapi kalau pakai jogger pakai sarung. Atau kalau pakai jogger dia pakai jubah. Itu bisa menutupi. Kalau enggak usah dipakai. Ini lebih aman. Apalagi dipakai dengan sholat, jangan, karena itu tidak menutup aurat dengan sempurna. Hati-hati ya ikhwan, segala perbuatan seperti ini. Dan saya banyak saksikan teman-teman ikhwan yang sedang ngaji ini sekarang modelnya keren tapi trendy tapi syar'i, kayak seperti itu. Itu yang jadi slogan-slogan sekarang. Bahkan ustadznya juga pakai. Ini hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi kita punya pakaian yang baik. Az-zarrah al-wahidah min sigar namlah. Tadi sudah saya sampaikan makna zarrah. Wal waznu yaumul qiyamati mathakili dzarri fi khairil amali wa syarriha. Jadi timbangannya nanti di hari kiamat, yang ditimbang itu ukurannya itu seperti itu di hari kiamat. Sampai sekecil zarrah pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha fi tanbih lil ibad alla yahqiru min a'mal khairi syai'an. Sekali lagi, Syekh juga menegaskan, untuk itu hendaknya seorang muslim tidak menyepelekan amalan sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, tadi saya sebutkan hadis yang saya sebutkan tadi, hendaknya kalian jangan menganggap remeh dari amal-amal saleh, meskipun hanya sekedar berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum. Dalam hadis lain ya ikhwan yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau min shiqqi tamrah, walau min shiqqi tamrah. Hendaknya kalian takut kepada neraka. Takutlah kalian kepada neraka. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian dari azabnya Allah Subhanahu wa taala.
meskipun dengan separuh kurma. Separuh kurma. Kurma itu kurma dibagi menjadi dua. Satu antum makan, separuh antum makan, separuh kamu sedekahkan. Mungkin nggak ada, kita nggak bawa apa-apa umpamanya ikhwan. Ini sering kita pas nggak bawa duit atau pas nggak punya duit juga, pas buntu lah, bahasa Perancisnya itu buntu. Pas kita buntu gitu kan, nggak ada, cuman ya Allah kue satu dibagi dua kuenya, satu antum separuh antum sedekahkan, separuh untuk antum. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Takutlah antum kepada Allah, takutlah antum kepada nerakanya Allah, meskipun dengan separuh apa? Kurma. Dan ini pernah dilakukan oleh ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini sebab hadis ini juga seperti ini, karena Rasulullah SAW melihat Aisyah ada orang yang minta-minta ke rumahnya, dan di rumahnya Aisyah tidak ada apa-apa, bayangin ya, tidak ada apa-apa. Ini di rumahnya Rasulullah SAW. Di rumahnya Rasulullah SAW tidak ada apa-apa. Sampai Aisyah nyari-nyari di rumah yang mau disedekahkan, tidak ketemu kecuali satu biji apa? Kurma. Kemudian Aisyah membelahnya menjadi dua. Separuh untuk dia, separuh untuk siapa? Orang yang minta-minta tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan separuh kurma. Jangan sepelekan sedikit pun dari amal saleh. Sedekah ada yang cuma 1.000 perak di kantong. Maaf ya Bu, tidak banyak, cuma segini. Bukan karena kita pelit, karena tidak ada kecuali cuma itu. Ada yang cuma 100 perak namanya di kantong, 500 perak. Jangan sepelekan. Ada orang minta, ya ikhwan, anak pesan pada ikhwan, kalau ada orang yang meminta-minta, sekali jangan dihardik. Gak usah banyak diomelin, kamu itu malas, gak usah dihardik. Antum punya kasih, gak punya diam sudah. Apalagi ibu-ibu biasanya yang minta-minta ini, yang orang tua-tua itu, masya Allah ini. Ya kita tidak tahu apakah itu ada yang mengatur, ada yang mengorganisir mereka. Kita nggak usah kayak gini, repot sudah nanti. Capek gitu aja. Antum punya kasih, nggak punya maaf ya Bu, nggak bisa ngasih, atau diam sudah nggak ngasih, nggak usah keluar rumah, nggak usah ngomel-ngomel. Oke. Nah, Ustaz, kalau anak ngasih ternyata mereka terorganisir gimana? Antum tetap pahala antum nggak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya gitu? Pahala kita sempurna kita dapatkan meskipun kita dibohongin. Dan nggak tahu antum pernah terjadi pada antum enggak? Kalau anak pernah terjadi di sini, ada orang datang ke rumah bilang, "Pak, kami dari kami dari panitia penyelenggara khitanan masal di masjid ini, gitu. Dekat situ. Oh masjid, oh ya, mau minta sokongan. Ini hari Minggu gitu. Mau ada yang khitanan masal. Seikhlasnya Pak Ustadz aja lah. Oh ya, kita kasih. Ternyata nggak ada khitanan masal di situ. Terus sia-sia sedekah kita. Oh enggak, kita mendapatkan pahala yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dan dia mendapatkan dosanya. Karena apa? Bohong. Enak kan? Enak. Namanya nggak
nggak usah dongkol, marah, nggak usah. Ngapain? Sudah dikeluarin sudah. Dan itu mendapatkan catatan yang sempurna sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Min khair, faman ya'mal mithqala dzarrah min khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji sawi kalau kita ya, atau sebesar semut hitam, semut yang kecil dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga uqubatan ala amalihi. Kalau keburukan, dia akan melihat balasannya sebagai balasan dari apa yang pernah dia lakukan selama ini. Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal. Makanya tidak ada kezaliman di hari kiamat. La zulmal yaum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, la zulmal yaum, di hari kiamat tidak ada lagi kezaliman. Wa hadha fihi at-tahdhir min al-istihanati muhaqqirat ad-dunub. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sini sebenarnya ada tahdiran, peringatan yang keras bagi siapa saja yang menganggap remeh urusan dosa. Kama jaa fi hadits Aisyah, iyyakum wa muhaqqiratil a'mal fa inna laha minallahi taliba. Nah, hati-hati ya jemaah. Ada sendalnya orang nih, pinjam dulu sebentar lah. Padahal nggak izin, kecuali benar-benar itu sendal untuk apa? Masjid. Kalau antum pakai sendal orang, berarti kan ghasab, memanfaatkan milik seorang tanpa seizinnya. Hati-hati. Ada sepeda motor ikhwan, starternya nyantel di situ. Pinjam dulu sebentar, mau beli es di sini. Insya Allah boleh. Sebentar ya akhi, sebentar. Kedarah dia namanya sakit namanya, terus mau pulang, ternyata sepedanya makan tidak ada. Antum telah membahayakan orang. Nah, hati-hati. Lisan-lisan kita ini kita jaga. Tangan-tangan kita ini juga jaga. Ada berita-berita, jangan langsung di-share. Dan sekarang ini Masya Allah, Ana perhatikan sebagian ikhwah itu statusnya melebihi ustaz. Masya Allah, ramai gitu statusnya. Never die, nggak pernah mati. Terus, tapi banyak hoax yang dia share. Ini bisa membuat fitnah yang berat. Beratnya dia mengatasnamakan dia seorang ikhwah yang sudah ngaji, kenal ahli sunnah wal jamaah, kenal dakwah yang benar. Dikiranya seperti ini, ternyata ahli sunnah. Orang menilainya nanti kayak gitu, ahli sunnah itu seperti ini ternyata. Nah, ini fitnah bagi dirinya dan fitnah bagi orang lain. Bagi dakwah ini, nah ini yang berat. Ada berita apa saja di-share, apa di-share. Hati-hati. Nah, tidak mesti apa yang kita ketahui itu kita sebarkan. Tidak mesti apa yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Tidak mesti. Makanya pentingnya kita tuh belajar menyembunyikan amal saleh. Para ulama salaf dulu itu mereka mengatakan khabi'ah. Para salaf itu khabi'ah. Bukan perkataan saya, bahkan ini perkataannya Rasulullah SAW. Dalam asal hadis disebutkan, kalau kalian bisa melakukan amal-amal yang saleh yang tidak diketahui orang-orang, lakukan. Makanya para salaf berlomba-lomba dari kalangan sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh tanpa diketahui orang, sampai anak dan istrinya tidak tahu. Wallahi ya jemaah, sampai anak dan istrinya tidak tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu hari melihat Abu Bakar Siddiq itu keluar dari rumahnya pagi-pagi, kadang-kadang malam, pagi malam itu keluar dari rumahnya
menuju sebuah tempat yang jauh dari kota Madinah. Jalan kaki Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq pada waktu itu sudah menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Setelah meninggal Rasulullah SAW, Umar itu diam-diam ngikuti. Ini kemana ini Abu Bakar Siddiq? Gak biasanya dia pergi sendirian, terus kok gelap-gelap kayak gini gitu. Ternyata dia ada. Subhanallah. Ternyata dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk sebuah rumah kecil, gubuk yang kecil. Di dalamnya ada orang tua renta yang sudah buta. Seorang ibu-ibu yang tua renta udah buta. Di situ Abu Bakar Siddiq ngapain? Bersihin rumahnya, memasakin makanan untuknya, menyediakan kurma di pagi hari. Nah, kemudian disodorkan kepadanya. Kalau malam juga seperti itu, dia nyalakan lampu penerangan untuknya. Dia siapkan makan malam, dia siapkan kurma untuk si ibu tiap hari. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Diteruskan oleh siapa? Umar Al-Khattab. Ini Umar ngintip loh ini. Umar ngintip. Dan tiap hari kayak seperti itu Abu Bakar. Sampai Abu Bakar meninggal dunia. Diganti oleh siapa? Umar meneruskan. Dan Umar tidak ngomong sama ibu itu. Pokoknya datang bersihin rumah, masakin. Biar dikiranya siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan dia menyodorkan kurma. Ketika kurma diicipin, dimakan oleh ibu ini, amata sahibukum, apakah saudaramu yang biasa datang ke sini ini sudah mati? Tahu dia, ikhwan. Subhanallah. Dari mana tahunya, ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Gimana kurma? Kurmanya banyak macamnya. Kurma yang disodorkan sama jenisnya dengan kurma yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq. Sama. Kurma Madinah tidak ada yang halus kasar. Kurma yang bagus, kurma yang spesial, sama jenisnya. Karena Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq, kurma yang beliau sodorkan itu sudah diambil bijinya. Jadi ibu ini tinggal makan aja, nggak usah buang apa nawatnya, bijinya. Kok Umar nggak perhatian itu, nggak tahu Umar itu. Dan Umar ini menyodorkan aja karena dia lihat kurma, udah dibawain kurma. Ketika dimakan kok masih ada bijinya. Subhanallah. Umar di sini dia mensemburkan kakinya ke tanah, menangis Umar sampai dia mengatakan, ya Abu Bakar, aku gak mampu lagi untuk menyayangi kamu dalam amal saleh. Subhanallah ya ikhwan, ini para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in seperti itu, berlomba-lomba melakukan amalan yang tidak diketahui oleh orang. Dan ini penting. Dan mesti apa yang kita lakukan ini, kita share foto live di subhanallah. Dan mesti apa yang kita lakukan, dokumentasikan langsung, masya Allah, foto sama ibunya ngasih sedekah, la haula wala quwata illa billah. Ya boleh untuk motivasi, tapi sekali dua kali tidak ada masalah. Tapi setiap kita berbuat, kita harus share. Kita harus belajar untuk menjaga keikhlasan. Dan di zaman sekarang ini berat ya, menjaga keikhlasan itu. Ini Umar bin Khattab sampai Abu Bakar Siddiq, anak dan istrinya tidak tahu. Yang melihat, menyaksikan ini siapa? Umar. Ya subhanallah. Dari situ Umar bin Khattab itu nggak pernah bisa mampu menyaingi
mengalahkan amal ibadah ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dari semenjak Rasulullah SAW masih hidup sampai setelah peninggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihatlah gimana para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang amat sangat menyuguhkan amal saleh. Iyyakum wa muhqiratil a'mal fa innaha minallahi taliba. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Nasa'i, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kalian dari meremehkan dosa-dosa yang kecil, meremehkan dosa-dosa yang ringan. Fa innaha minallahi taliba. Sesungguhnya dosa-dosa meskipun kalian anggap remeh, dosa kecil tadi, itu nanti akan minta tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal alaihi ayatajannab adz-dzunub kabirah wa saghirah. Hendaknya kita seorang mukmin muslim menjauhi dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Wa in waqa'a fi syai'in minha badara taubat. Kalau kita terjatuh dari dosa-dosa ini meskipun dosa kecil, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai tafsir apa? Salah-salah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan surat pendek yang lainnya, yaitu Al-Adiyat. Surat apa? Surat Al-Adiyat, kuda perang. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya jemaah? Fadhal. Masya Allah, Masya Allah. Ada kabar gembira kelihatannya, ya Pak. Jazakumullah khairan. Saya juga sering terjebak apa yang antum terjebak di dalamnya. Bagusnya kalau ada pengamen, sebelum dia ngamen antum panggil. Bagusnya antum suruh baca Al-Fatihah. Kalau dia muslim, suruh baca Al-Quran, lalu kasih duit 100.000, 200, suruh pulang, jangan ngamen lagi. Bahkan lebih bagus lagi, antum ceramai habis kasih duit, kamu ngamen kayak seperti ini setiap hari dapat berapa? Menafkahi anak dan istri sehari dapat berapa? 50, kadang 100 Pak. Kenapa nggak kerja selain ngamen? Saya itu sebenarnya pekerja Pak, saya ini PNS, makanya gitu umpamanya. Loh kok ngamen? Hobi saya memang, saya itu sukanya ini. Oh berarti ini kurang ajar kalau kayak gini. Tapi kan ada orang yang benar-benar nggak punya kerjaan. Dia bagusnya lagi antum modalin dia untuk dan berhenti dari ngamen. Ini idealnya ya, idealnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi berikan solusi, diberikan apa? Modal untuk usaha. Tapi kalau nggak bisa, antum panggil, ya kasih, Pak, saya kasih duit, nggak usah ngamen. Saya mau makan ini Pak. Kan ya butuh waktu panjang ya Pak menjelaskan, karena kita kondisi seperti itu. Ini saya kasih duit, nggak usah ngamen. Sudah, dia nggak ngamen waktu kita di situ. Ya memang tadi yang idealnya tadi ya aku jelaskan waktu yang penjelasan saya yang pertama tadi, jelaskan kalau musik itu haram, jelaskan. Tapi dikasih dulu biar nggak terlalu sakit, gitu kan? Tusukannya itu nggak terlalu sakit gitu. Dikasih dulu baru diceramai.
Gitu saya lihat sebagian asatidzah juga melawan seperti itu. Akan dikasih duit banyak, jumlahnya besar, dimodali. Nah, ini terjadi. Ini apa yang saya ceritakan tadi itu benar-benar terjadi. Nah, Masya Allah, Ustaz kita ini luar biasa. Benar-benar. Kamu sekali ngamen kayak gini dapat berapa? Paling 5.000. Kasih duit 50.000. Dah pulang. Jangan ngamen lagi. Gitu. Masya Allah. Ada yang mengatakan Muslim ngomongnya, ya. Coba dah, saya mau apa namanya? Kalau pesan apa? Oh, ana request. Apa Pak? Surat Al-Fatihah. Coba hafalin surat Al-Fatihah. Nggak bisa saya coba. Habis itu keluarin duit ini kan. Kalau kamu bisa Al-Fatihah, keluarin duit. Habis itu dah pergi ya, jangan ngamen di sini. Itu bagusnya. Itu bagusnya. Nah, jadi sebelum mulai itu untuk panggil kamu dekati, ajak keluar sebentar. Nah, di bis juga begitu kita lakukan. Dia naik kan, mau ngamen kan, sini ngamen dapat berapa? Kasih duit, turun kan, turun dia, masih lah, kasih 100.000, langsung turun lah. Turun cari lagi dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, inilah Indonesia dengan segala keterbukaannya. Tidak usah malu kok kita jadi orang Indonesia, tidak usah malu. Memang kenyataannya seperti ini. Dengan segala keterbukaannya, inilah Indonesia kita yang semakin hari semakin berat PR-nya. Nah, dan inilah Indonesia kita. Insya Allah semakin kita bersungguh-sungguh dan mencintainya setulus hati, insya Allah. Nah, ada yang lain? Sudah nggak fokus kelihatannya. Fadhal ya ikhwan. Fadhal. Kalau enggak, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.